Halo Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Di renungan akhir pekan ini, saya ajak Bapak Ibu, pemuda, remaja, lansia, dan anak-anak untuk kita coba memahami sedikit dari Yesua 24 ayat 14 sampai 28, yaitu tentang ajakan Yosua kepada orang Israel agar supaya memilih menyembah kepada Yahweh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang membawa mereka masuk sampai ke Kanaan. Ajakan itu menarik sebab ada banyak orang yang berpikir bahwa ajakan Yosua itu tidak lagi relevan dalam hidup masa kini, karena pada masa kini semua orang sudah beragama dan memiliki Allah di dalam hatinya sebagai Tuhan. Karena itu mesti dicari satu formula baru agar supaya penyembahan kepada Allah itu bisa lebih bersifat membebaskan dan mendatangkan kebaikan untuk semua, dan bukan hanya sekedar mengajak orang untuk memilih Allah sebagai ilah yang disembah dan dimuliakan dalam hidup. Karena itu saya ajak kita untuk coba mendalami secara benar Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Begini, bangsa Israel sudah menduduki Kanaan. 12 suku sudah menempati tempat masing-masing dengan tentram. Mereka mendapatkan tanah menjadi milik pusaka seperti yang diatur Musa ketika masih berada di padang gurun. Tiap-tiap keluarga sudah duduk di bawah pohon ara mereka untuk menikmati hidup yang tenang, damai, berkelimpahan di negeri berlimpah susu dan madu. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Semua sudah beres. Itu kira-kira akhir dari perjalanan Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Tetapi Yosua yang telah mendekati ajal melihat ada ancaman lain yang sepertinya kurang disadari. Orang biasa mengatakan bahwa kemiskinan adalah kutuk. Kekayaan dan keberhasilan adalah berkat dari Allah. Tetapi Yosua tidak sependapat. Dia juga melihat keberhasilan itu dan kekayaan itu justru bisa menjadi bahaya atau ancaman bagi iman kepada Allah. Sukses seringkali membuat orang serakah. Jabatan yang diperoleh menjadikan orang lupa diri. Bahkan jabatan berubah menjadi penyembahan berhala. Tidak semua kekayaan, keberhasilan, sukses itu berasal dari Tuhan. Orang bisa saja mendapatkan jabatan, pangkat, kekayaan dengan cara penuh tipu daya, menjegal orang lain dengan berbagai aturan, dan menggunakan politik transaksi atau jual beli jabatan. Dan ini bukan rahasia. Di lembaga agama, ambisi untuk memperoleh satu jabatan seringkali membutakan hati dan melumpuhkan nurani. Dan karena itu pejabat-pejabat dalam gereja juga sering saling melakukan politik tipu daya dan membenarkan segala sesuatu untuk tujuan. Nah, dalam rangka itulah Yosua mengumpulkan para tua-tua Israel. Di pasal 24 ayat 15, Yosua berkata kepada tua-tua itu, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya sekarang kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah saja." Nah, itu dia. Saya pernah mendengar seorang teman berkata, orang modern ini sudah hidup lebih baik. Tidak ada lagi godaan untuk menyembah dewa-dewi dan berhala. Lihat 90% manusia modern sudah beragama. Agama yang mengakui monoteisme, satu Tuhan. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan itu hidup dalam hati masing-masing orang. Dan itu dibuktikan dengan KTP. Di tiap-tiap KTP penduduk Indonesia tercantum agama dan kepercayaannya. Karena itu ajakan Yosua kepada orang Israel untuk beribadah kepada Allah, kepada Yahweh, dianggap tidak lagi relevan dalam situasi ini.
Dan karena itu khotbah yang bertolak dari Yosua 24 ayat 15 sudah basi di telinga orang modern. Sebenarnya saya juga berpikir begitu sih. Tetapi saya tetap ragu-ragu dengan apa yang teman itu katakan. Masalahnya ialah meskipun orang modern sudah menyembah Allah menurut tata cara agama dan pola liturginya, tapi mengapa masih saja banyak perbuatan kejahatan, tipu-tipu, penggunaan jabatan untuk kekuasaan dan kepentingan diri sendiri, ya, manuver yang menjelekkan sesama, menjegal orang ke arah sukses, masih saja dipraktekkan oleh banyak orang. Coba perhatikan, koruptor yang kena tangkap KPK justru memiliki nama agama yang mentereng, nama yang menunjuk kepada kesalehan. Ujaran-ujaran kebencian, janji-janji palsu, dan fitnah yang muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat justru disebarkan oleh orang yang namanya seperti tokoh-tokoh dalam kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Samuel, Maria, Yohana, Elizabeth, Ebenezer, Immanuel, Christian, dan seterusnya. Nah, konflik terkini Israel-Palestina yang sedang menjadi pusat perhatian dunia justru terjadi karena serangan roket Hamas yang suka berteriak Allahu Akbar ketika aksi-aksi kekerasan dan aksi-aksi pembantaian. Banyak juga tokoh agama, pemimpin jemaat yang mengajarkan hal-hal yang jahat. Ya, misalnya mengizinkan adanya perceraian atau berjuang bagi terjadinya perkawinan homoseksualitas. Padahal dalam Roma 1 ayat 27 sudah jelas, ya, homoseksualitas itu adalah kesesatan. Itu. Mereka semua sudah mengenal Allah, rajin mengikuti ibadah minggu. Dan kalau menyampaikan doa di depan umum, kata-kata doanya kedengaran indah dan penuh makna. Tetapi lihat saja pada ajaran dan praktik hidup mereka. Nah, itu berarti ada yang salah. Dan karena itu saya membaca ulang Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Saya bersyukur karena waktu membaca ulang itu saya mendapatkan inspirasi atau pencerahan. Benar, mungkin Yosua 24 ayat 15 tidak relevan lagi untuk jadi bahan khotbah. Karena semua orang sudah beragama. Tetapi ingat, ada Yosua 24 ayat 14, ayat sebelumnya. Di situ Yosua bilang begini, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ingat, menyembah Tuhan saja tidak cukup, tapi juga harus beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tentu ada yang bertanya, seperti apa ibadah yang tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan? Nah, jawabannya sederhana. Ibadah yang dilaksanakan dalam semangat kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh dan hidup sebagai korban yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu nampak dalam kehidupan yang berbuahkan nilai-nilai kebaikan, kekudusan, kejujuran, keadilan, rendah hati, tidak memfitnah, menjauhi tipu, dan mengharamkan berbagai jenis kejahatan. Dan tidak semua orang beragama melakukan penyembahan kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Belum tentu orang yang rajin berdoa memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka berdoa untuk memakai Tuhan, mendapatkan keinginan dan keuntungan sendiri dan kelompok dengan cara melakukan banyak sekali tipu muslihat dan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama. Praktek memakai Tuhan paling banyak muncul dalam dua urusan, politik dan ekonomi, yakni untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan dan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekayaan, dan juga privilege dalam masyarakat. Banyak orang modern yang sudah beragama, tetapi roh yang menguasai otak, menggerakkan hati dan pikiran mereka bukan roh pengosongan diri, memikul salib. Tetapi roh yang ada itu adalah roh keuangan yang maha kuasa dan mengikuti anjuran iblis. Semua ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Nah, orang beragama masa kini jelas sudah memiliki Yesus atau Tuhan.
dalam hatinya. Tetapi tidak semua menyembah Tuhan secara tulus, ikhlas, dan setia. Dalam situasi ini, nasihat Yosua di pasal 24 ayat 14 menjadi makin relevan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Mengingat banyak orang beragama pada masa kini yang tidak ikhlas beribadah, tidak setia mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Maka tadi saya bilang Yosua 24 ayat 14 masih tetap relevan. Karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang diikuti dengan pemberian diri untuk dipakai oleh Allah. Dan bukan ibadah yang menggunakan Allah, atribut-atribut keagamaan, aturan-aturan gereja, dan lain-lain untuk menjegal orang lain dan mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, untuk sampai pada ibadah yang benar itu, ya, yang Yosua katakan di pasal 24 ayat 1, takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Hal berikut ini perlu diperhatikan oleh semua penyembah-penyembah Allah dalam roh, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Lalu terus-menerus untuk memeriksa hidup. Apakah sudah menjadi berkat bagi sesama? Atau justru hidup menjadi racun bagi kehidupan di tengah-tengah masyarakat? Mari kita tidak hanya menyembah Allah yang benar dan hidup, tapi kita juga melakukan penyembahan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan itu kita tunjukkan dalam buah-buah kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki hari Minggu.